apa namanya lahan tuh ya di bisnis di Sawah-Sawahi. Di kita juga kan ada samping, itu kan tempat berdagang atau di samping kelas. Itu biasanya suka dipakai. Kalau di Istiqomah itu kan suka ada dengan bersihan. Ini ada. Di sini enggak. Udah sayang lah potensial tuh aset kita tuh. Jadi orang-orang bisa jualan dengan profit dari dia. Nah, kalau nggak salah sih dulu tuh gurunya mereka tuh mau apa namanya tuh kalau zaman dulu sebelum ada yang ini itu ada apa? Dulunya mah ada. Cuman nggak tahu kalau sekarang itu langsung di samping sendiri enggak, kurang tahu karena nggak ada. Udah berapa lama mereka tuh? Di sini sebelum saya Bayar dia. kalau ini Agak susah ya karena sudah ada perasaan memiliki biasanya. tapi kan harus pegang juga ya Pak. Iya, itu hak sekolah ya. Iya. Dan itu sebenarnya bisa jadi potensi pemberian sekolah buat apa namanya? Iya mudah yang sebenarnya kita kan punya rumah juga Pak, rumah dinas tuh dipakai untuk penjagaan. yang mana sebenarnya Pak? Ini samping gede. Kan kosong samping tuh ada rumah. Tapi masih bagus. Masih dipakai dulu itu dikontrakin Pak. Sekarang dipakai penjaga. Sekarang kayak penjaga. Ya. Nah, dulu tuh kelas 6 itu kita itu punya 3 kontrakan. Kan sekolah itu kelas 6 itu pakai kontrakan semuanya. Malah yang rumah dinas. Ini sebenarnya asetnya bagus ya. Bagus. Tapi mungkin manajernya Pokoknya kurang kuat. Sekarang yang kontrakan itu tinggal berapa? Tinggal satu. udah nggak ada. Yang dipakai apa? Dipakai apa? Kalau kan sekarang dipakai kelas Pak. Jadi bongkar kayak kelas, cuman ada rumah dinas. Jadi kan rumah dinas juga kan gede Pak sebenarnya. 2 kali perum lah, perum yang subsidi. Bisa aja kan kita yang satu rumah dinas itu bisa dikontrakin juga bisa sebenarnya. Jadi kan ada lahan juga di depan itu punya sekolah. Oh berarti memang ada alih fungsi ya buat kelas ini ya dia? Yang ini, yang kelas ini. Ya padahal mah iya sih memang ini ya di rumah juga ya. Benar. Kita juga kekurangan kelas, tapi juga kita harus mengorbankan aset kita gitu kan. Padahal itu bisa jadi sumber keuangan yang lain gitu. Ada juga sawah, udah pasti ya Pak ya. Sawah punya sawah. Punya sawah sekolah. Hah? Sekolah samping tuh sama belakang punya sekolah. Punya sekolah. Iya. Kita itu tiapan karena sawahnya sawah luaknya tuh 3 bulan sekali kita panen. Seriusan? Serius. Sekolah punya sawah? Punya sawah. Berapa bata? Kalau batanya saya nggak tahu ya Pak ya. Katanya pokoknya sekali panen itu sampai 20 bunga. Wow, berarti dan katanya kan sekolah ini punya apa ya? Yang punya apa namanya? Ya usaha lain dong, sumber keuangan lain biasanya bos. Dari bagaimana pengelolaan? Maksudnya transparansinya dan siapa yang mengelolanya, kemudian bagaimana teknisnya? Iya kan masuk ke sini juga ya ke aset. Iya benar nanti saya ceritain juga sekalian. Ayo sawah, terus tuh kolamnya punya mana 2 kolam. Belum pohon lagi. Kalau kolam kemarin kita sudah di rasonnya kan bagus Pak. Kalau 2 lumayan kan kemarin juga saya dapat itu banyak juga dari sekolah. Ikan dari belum dibagiin warga. Sebenarnya kalau kolam digunakan secara lagi apa ya kemarin saya pas sama Pak Sumarno itu cerita tentang budidaya ikan lele. Sebenarnya bisa budidayain Pak di sini tempatnya enak. Bisa. Air kan di sini ini bener. sumur bor ada gitu. Bener. Nah itu tadi pengelolaan gimana? Yang mana Pak? Sawah. Iya. Setahu saya itu sistemnya bagi 2 Pak. Bagi dua sama yang ngolah. Oke, begitu pengelolaan. Ya kita itu nerimanya itu langsung beras. Oh berarti bukan berupa uang ya, berupa beras. Terus kadang kita menerima 5 kilo Satu orang. Masya Allah. Sedikit ini ya ke kesejahteraan dulu ya. Kesejahteraan dulu jadi kan
sebagai harapan lah Pak. Iya, maksudnya itu bagus loh ini. Dan ini luput dari apa ya? Perhatian nih, kita nggak tahu gitu. Dan kan jarangnya sekolah yang memiliki aset yang benar-benar dimanfaatkan ya. Jadi pas kemarin kita ngebahas perihal aset gitu, langsung tuh segala kita nerima banyak masukan Pak, lihat bagaimana nih kedepannya pemanfaatannya kayak gitu. Soalnya kan dulu juga saya itu nggak cuma di lembaga les aja, kakak juga punya yang namanya hidroponik untuk usaha kayak gitu, usaha yang hidroponik udah berlisensi dan sebagainya. Sebenarnya di sini bisa Masih bergerak. hidroponik sudah enggak, karena kan dari pemasaran Pak sama nanti tuh kalau sudah jadi daya tampungnya itu susah. Kalau dulu tuh ada yang ngatur. Oke. Udah nih sekarang. Udah, tapi yang ngaturnya tetap saya sih. Terus di sini kan sebenarnya bisa Pak. Itu bisa nih. Di belakang Modal belakang untuk hidroponik yang sederhana ya. paralon Pak. Untuk nominal. Nominal tergantung dari paralonnya aja sih Pak. Oke. Cuma paralon satu batang juga cukup. Cuman sisanya kan pakai media-media. Nah, misalkan kalau satu batang plus tanaman. Kalau tanaman itu bibit ada yang 20.000. 20 itu banyak Pak, satu plastik banyak. Cuman paralon itu kan ada yang 60.000. Nah, itu kan kita tinggal di golongan saja. Terus kita langsung ada yang pakai filter Pak, pakai apa namanya itu aerator. Nanti untuk sirkulasi itu yang mengendap. Estimasi. Satu ini ya, satu itu aja. Ada yang kalau yang 3 ya Pak ya, 3 itu sampai 600 ada. Bahkan ada beberapa sekolah Algipari kayak gitu sudah pakai kita. Masih bisa terima nggak? Bisa, tapi lihat aja dulu. Dan di kita itu biasanya apa ya, kita itu sampai namanya itu intinya ngabing-bing sampai panen. Pertama itu, sisanya mah aja. Ya, pas saya inilah Pak, tanya soalnya. Saya mau pengen coba kan kalau kemarin di Cipora hidroponik itu kita anggarannya 5 juta ya kan udah pas mau diputar kayaknya nggak bisa nih berat. Tapi bilang untuk satu gitu ya harus bisa katanya kan. Pengen coba gitu kan. Oke, Patrio. Mangga. Oke, tadi itu cuma intro ya Patrio. Oke, alhamdulillah teman-teman hari ini kita jadi nge-vlog sih. Oke, Patrio, hari ini kita akan lanjutkan kembali untuk apa namanya PI ke-6 yang merupakan PI terakhir ya. Untuk program yang Patrio lakukan ya. Nah, seperti biasa Patrio, untuk hari ini saya punya sekitar 15 pertanyaan yang harus dijawab oleh Patrio terkait dengan PR-PR yang saya kemarin sampaikan terkait dengan mekanisme dan sebagainya. Saya ingin tahu bagaimana progresnya. Nah, yang pertama Patrio, berdasarkan hasil feedback 3.600 ya. Nah, apa nih hasilnya seperti apa? Mungkin dapat Patrio jelaskan hal yang kurang baik ataupun hal yang memang perlu ditingkatkan menurut responden Bapak kemarin. Seperti apa Pak? Setelah kemarin kita mengisi kuesioner ya Pak ya, di sana ada beberapa masukan dari rekan guru bahkan kepala sekolah terkait maksud saya dalam nantinya akan pengembangan diri saya Pak ya. Misalkan yang kurang baik setelah saya ikut guru penggerak, mungkin di sana itu saya itu lebih nih Pak kayak dari mengatur waktunya Pak. Manajemen waktunya saya rasa masih belum mumpuni sehingga saya itu tidak bisa membagi beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah yang menurut saya kurang baik itu adalah dari segi waktu. Saya itu dari emosi sepertinya Pak. PSN-nya ya Pak? Iya, PSN-nya. Soalnya kan banyak juga tugas dan sebagainya. Jadi emosi itu belum bisa ngontrol. Pak. Itu yang lebih keutamanya yang itu. Baik. Oke, Patrio terkait dengan multitasking ya.
manajemen waktu. Ini saya juga dapatkan pengetahuan ketika saya ngobrol dengan satu CGP Pak Sumarno. Kita sempat membahas mental health gitu ya. Kita membahas tentang multitask, dan sebenarnya kalau bisa Pak Trio menghindari kegiatan multitasking. Alangkah lebih baik Pak Trio mungkin gini, ketika memang ada pekerjaan di waktu yang bersamaan, Pak Trio lakukan secara satu persatu, artinya lihat dulu skala prioritasnya. Jangan sampai mengerjakan dalam waktu gitu, karena memang ini nggak baik. Ada efek-efek negatif yang dapat ditimbulkan. Salah satunya adalah gampang pikun ya, atau istilahnya istilah tuh saya lupa ya. Jadi memori kita akan cepat melemah, karena memang ketika kita melakukan multitasking, otak kita dipaksa untuk untuk bekerja keras. Nah, sehingga memang itu nggak baik Pak Trio. Ya, artinya Pak Trio tinggal mengerjakan satu persatu sesuai dengan skala prioritas. Nah, itu menurut guru-guru. Ya. Kalau menurut siswa Pak? Ya sama sih Pak. Jadi dari siswanya itu saya lebih banyak keluar karena tugas juga, walaupun CGP itu tidak mengganggu jam pelajarannya Pak, tapi tetap saja Pak, jadi tetap saja terganggu gitu. Dari segi materinya juga saya rasa belum tersampaikan secara seoptimal mungkin kepada murid dalam mengikuti hal ini gitu. Tapi di sini banyak hal yang saya dapatkan Pak setelah mengikuti kegiatan. Dan memang ya mungkin gitu ya, pengorbanan di awal mungkin kita dihadapkan dengan jadwal yang sangat padat, sehingga mau nggak mau atau misalkan ya sama suka ya siswa akan menjadi korban gitu ya. Betul. Walaupun sebenarnya kegiatan CGP untuk kelompok kita itu di luar jam. Iya, betul. Kecuali PI ya. Iya, betul sekali. Kecuali PI ini memang saya rasakan memang betul, karena memang ya dilakukannya memang harus jam segini kan gitu. Iya. Nah, Pak Trio, tapi insya Allah ketika Pak Trio lulus, segala apa yang Pak Trio dapatkan itu bisa diintegrasikan ke siswa. Dan tentu ini akan berdampak pada pengembangan kualitas peserta didik. Lalu yang kedua, nah dari rencana Bapak ke depannya, kira-kira Pak Trio apa nih kompetensi penggerak yang harus Bapak miliki yang di tahun lalu? Nah, pertama saya itu harus bisa dalam manajemen waktu Pak. Oke. Lalu yang namanya berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena saya rasa saat saya mengikuti guru penggerak itu mungkin saya lebih fokus pada kegiatan-kegiatan secara individu ya Pak ya. Dan untuk kegiatan secara berkelompoknya hanya pada saat kita melaksanakan suatu tugas yang memang membutuhkan mereka. Gitu. Jadi untuk kedepannya saya lebih interaktif lagi, lebih adanya kedekatan. Secara emosionalnya, agar nanti program-program yang nantinya akan saya laksanakan bisa diterima dengan baik. Iya, betul. Memang harus ada pembentukan bonding dulu ya antara Bapak dengan tim guru yang lain. Betul. Karena hal ini sangat berperan bagaimana program tersebut bisa didukung dengan baik oleh guru. Kadang-kadang kan ketika kita hanya menyampaikan kemudian menyuruh, ada stigma negatif biasanya. Beda. Apalagi kita yang masih muda gitu ya, yang notabene kita junior. Saya yakin bahwa istilah junior itu memang sudah ada, tetapi memang masih berbekas Pak. Nah, itu Bapak bagaimana bisa gitu ya merangkul rekan-rekan yang senior agar supaya mereka bisa mendukung Pak. Oke, Pak Trio, terkait dengan kompetensi guru penggerak ya yang harus ditingkatkan. Siapa nih orang-orang ataupun rekan-rekan yang memiliki case yang bisa membantu Bapak meningkatkan kompetensi? Untuk saat ini selama 6 bulan ya Pak ya, berarti ada salah satu rekan guru yaitu guru agama Pak.
Guru agama dia itu selalu open minded terhadap apa rencana program yang kita buat, dia itu lebih terbuka. Lalu ada Ibu Alis juga, ya, itu sebagai calon guru penggerak yang kita sama-sama berkolaborasi. Betul. Nah, kita guru-guru yang lain juga dan kepala sekolah juga sebenarnya Pak sangat membantu sekali Pak di dalam suatu pengembangan kompetensi yang saya miliki. Jadi dari hal ini semuanya, tapi kalau lebih dikhususkan lagi ada orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama dan itu bisa untuk meningkatkan bagaimana sekolah kita bisa lebih baik lagi. Baik Pak Trio, sekarang mungkin ke bagian perubahan dalam pembelajaran. Atau Bapak Trio sudah menjalankan GP selama 6 bulan dan tentunya harusnya itu terdapat perubahan yang Bapak rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bapak khususnya sebagai guru, artinya sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi selama 6 bulan banyak hal yang saya dapatkan dan saya terapkan. Salah satunya itu dalam pembuatan namanya kesepakatan kelas. Di mana dulu itu tidak pernah ada sama sekali. Dulu itu sebutnya hanya aturan. Karena aturan kan sifatnya itu hanya mengikat memaksa gitu ya. Sekarang saya sudah buat kesepakatan dengan mereka yang mereka harus laksanakan. Tidak hanya itu juga dari segi pembelajarannya Pak, itu sudah berubah. Kita ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi untuk beberapa anak yang memang kesulitan di mata pelajaran tertentu dari segi pembelajarannya. Lalu lebih interaktif lagi, adanya kayak seperti ice breaking dan lain sebagainya. Jadi kelas itu menjadi lebih nyaman lah Pak untuk hal itu. Terlebih lagi dari kelas sendiri, mungkin untuk di luarnya juga Pak, di sekolah saat saya melaksanakan yang namanya kayak sosialisasi dengan teman-teman guru terkait pembuatan kesepakatan kelas akhirnya di minggu berikutnya semua guru-guru di sini membuat tentang kesepakatan kelas. Jadi hal itu menjadi suatu kebanggaan Pak bagi saya terkait program dari guru penggerak di mana itu direspon baik oleh mereka. Berarti artinya Pak Tri sudah berhasil ya mengeluarkan budaya positif pada guru yang lain. Maksudnya adalah pembentukan kesepakatan kelas di tiap kelas ya Pak. Baik Pak Trio, sekarang kita ingin mengetahui bagaimana perubahan pada diri siswa Pak Trio ya setelah Bapak mencoba mengimplementasikan berbagai modul yang Bapak pelajari di guru penggerak dan Bapak sampaikan di kelas. Bagaimana perubahannya? Perubahannya sendiri kita tahu bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan menuntutnya bukan menuntut gitu. Betul. Jadi yang saya rasakan mereka itu lebih aktif Pak, lebih aktif, lebih terbuka, di mana mereka bisa menyampaikan pendapatnya secara gamblang. Kita juga sering berdiskusi terkait pembelajaran dan terkait dengan apa yang mereka inginkan Pak. Jadi kalau misalnya perubahannya pasti banyak, tapi yang lebih muncul yang saya garis bawahi adalah keaktifan dan kepercayaan diri dari diri sendiri. Berarti keaktifan dan juga barangkali kemampuan komunikasi sehingga menimbulkan kepercayaan diri yang meningkat ya. Oke, baik. Oke Pak Trio, dari perubahan yang Bapak rasakan, perubahan mana yang dirasakan Bapak cukup memuaskan? Perubahan dalam hal apa nih Pak? Siswa, mungkin implementasi program, ataupun mungkin dari rasa sejawat gitu. Ya. Untuk siswanya sendiri itu tadi mereka sudah lebih aktif dari segi komunikasinya Pak ya. Jadi hal itu menjadi salah satu modal kita, modal dari SD, bahwa SD 2 Ancaran itu lebih percaya diri dan lebih interaktif dari segi komunikasi, sosialisasi dan lain sebagainya. Dari segi gurunya juga, setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak, ada beberapa teman-teman yang ingin mengikuti Pak. Karena dianggap lebih bagus Pak, seperti Bu Alis, lalu ada lagi teman-teman yang ingin ikut kayak Pak Iwan katanya mau ikut lagi angkatan 11, angkatan 12 dan lain sebagainya. Jadi setelah saya mengikuti program guru penggerak, ada yang guru-guru yang terinspirasi Pak dari saya untuk
meningkatkan kompetensinya. Oke. Itu kalau kita lihat dari lingkungan Bapak. Iya. Nah, mungkin sekarang saya ingin tahu apa saja hal yang membuat perjalanan Bapak cukup memuaskan. Berarti di diri Bapak sendiri. Oke. Kalau segi memuaskan, alhamdulillah ya Pak ya. Setelah saya mengikuti program guru penggerak, ada beberapa hal Pak yang dianggap menurut saya ada suatu peningkatan. Notabene bahwa saya itu di sini baru Pak, belum 1 tahun, tapi sudah menjadi guru penggerak pertama Pak di sini. Oh iya. Pertama kalinya. Saya itu agak shock Pak, bukan khawatir takutnya saya itu tidak diterima. Tapi alhamdulillah Pak, guru-guru di sini itu sangat terbuka sekali dan menerima semua terkait program yang kita buat. Salah satunya saya anggap memuaskan yaitu saat pembuatan program Pak, saat itu penentuan visi. Visi itu kita sudah buat, kemarin Bu Alis juga sudah melaksanakan ya Pak ya, kayak gitu. Alhamdulillah sudah bisa diterapkan Pak, bisa digunakan visi tersebut. Jadi kita yang baru saja bukannya mau merubah ya Pak ya, tapi kita itu seperti dihargai gitu ya Pak, akhirnya dipakailah visi kita. Selanjutnya dari segi program Pak, waktu awal di sini seperti kegiatan upacara saja itu banyak siswa yang tidak menggunakan topi, mayoritas tidak menggunakan topi. Ketika kita sosialisasi bahwa kita itu harus pakai topi, alhamdulillah Pak, sekarang seluruh siswa sudah pakai topi. Itu salah satu keberhasilan Pak bagi saya pribadi, kebanggaan. Lalu sebelumnya kita itu yang tadinya upacara belum menggunakan musik dalam menyanyikan lagu, sekarang sudah pakai, dan menjadi ciri lah Pak. Setiap hari Senin biasanya kan kalau destinasi lain cuma menyanyikan tanpa adanya announcement, sekarang sudah ada. Yang tadinya dari speakernya yang nggak jalan yang ada di sini, sekarang sudah jalan. Dari itunya Pak. Terus dari program, kita tadinya nggak ada eskul Pak sama sekali, kecuali pramuka menurut saya itu belum secara optimal. Sekarang sudah jauh lebih baik karena dari guru-gurunya karena kita memiliki aset apa ya, ada beberapa yang namanya sudah KMD, tapi kita hanya meminta salah satu saja. Menurut saya itu kurang efektif. Akhirnya semuanya itu yang KMD kita diberdayakan dengan berbeda materinya Pak. Lalu yang menurut saya paling berkesan adalah dengan adanya program ASA Pak, di mana hal ini sudah menjadi daya tarik bagi warga sekitar, dan bahkan sekarang sudah sampai ke kelas 5 dan kita juga sudah yang namanya menjual Pak, namanya atribut pakaiannya sama celana. Oh Masya Allah, sudah berjalan. Jadi menurut saya hal itu yang membanggakan pada diri saya Pak. Jadi saya sepertinya tidak sia-sia ikut guru penggerak, jadi luar biasa sekali Pak. Manfaatnya banyak. Ada perubahan yang positif. Betul. Untuk perkembangan sekolah itu. Betul. Nah, terkait dengan tantangan Pak sebelum bulan, apa nih yang menantang diri Bapak sekarang? Yang menjadi tantangannya adalah dari segi kesadaran Pak. Kesadaran dari guru, siswa. Terkadang kita buat suatu kesepakatan untuk siswa, murid, tapi gurunya sendiri nih yang masih belum bisa untuk menerapkan hal itu. Jadi itu sebagai tantangan bagaimana sebelum kita ke murid, bagaimana kita menanamkan hal baik itu pada diri kita. Gitu. Jadi tantangannya itu bisa kalau pada gurunya sendiri adalah kesadarannya Pak, kesadaran. Kadang keikutsertaannya juga Pak, kadang hanya ada beberapa saja, yang lainnya masih belum. Pak Trio, kita ke aset ya. Di awal sudah dibahas sebenarnya memang harus disampaikan ya. Pak Trio, kemarin saya sudah menginstruksikan untuk Bapak membuat sebuah kegiatan. Siapa saja terlibat? Yang terlibat dalam suatu program kegiatan yang aset apa ya? Yang aset. Kepala sekolah, rekan sejawat. Atau di mana? Kalau rekan sejawat itu berarti 13 orang. Semua ikut.
ikut semua Pak. Dan juga ada perwakilan Pak dari orang tua murid juga. Seriusan? Ada. Masya Allah. Soalnya kan di belakang kantin itu kan suka ada orangnya Pak ya yang menunggu anaknya. Sekarang kita panggil juga untuk membahas terkait aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, Pak Trio, bagaimana nih proses Bapak dalam menentukan dan juga memetakan aset di sekolah? Di sini saya peran sebagai fasilitator saja Pak, ya. Karena kita menggunakan restitusi gitu. Jadi untuk pemetaannya sesuai dengan kebutuhan kita mengidentifikasi aset-aset sesuai dengan jenisnya dari modal manusia sampai dengan modal politik itu sendiri. Ternyata memang banyak sekali aset yang kita miliki, hanya saja kita belum menggunakannya secara optimal, itu saja Pak. Oke, yang ketiga Pak Trio, terkait dengan kendala dan juga tantangan ketika Bapak mencoba untuk memetaan aset. Untuk kendalanya dalam pemetaan aset Pak, saya rasa tidak ada Pak, tidak ada dalam kendala dalam untuk pemetaan asetnya saja Pak. Hanya saja mungkin untuk kedepannya ya Pak ya, karena kalau pemetaan sih alhamdulillah sih Pak nggak ada kendala. Untuk kedepannya bagaimana kita memanfaatkan asetnya gitu. Poinnya ya Pak, Poinnya. bagaimana kita bisa memanfaatkan aset secara maksimal. Iya betul sekali. Baik, Pak Trio, bagaimana menurut Bapak setelah Bapak berhasil memetakan aset yang ternyata di sini banyak ya aset gitu? Kalau perasaan alhamdulillah Pak, senang, bahagia gitu ya Pak. Ternyata saya juga baru tahu di sini tuh banyak sekali aset-aset yang dimiliki. Banyak, karena dulu saya berpikirnya bahwa aset itu adalah bangunan secara fisiknya saja. Ternyata aset itu banyak sekali Pak, dari modal manusia, sosial, politik dan lain sebagainya Pak. Baik. Jadi ada beberapa aset yang menurut saya menjadi keunggulan dari kita yang belum dimanfaatkan secara baik. Mudah-mudahan setelah kita menemukan, kita bisa lebih lagi memanfaatkan dengan baik terkait dengan aset yang di sekolah kita ya Pak. Pak, pertimbangan apa nih Pak yang Bapak lakukan ketika Bapak menentukan aset sekolah kita? Untuk mempertimbangkannya kita sesuaikan dengan kebutuhan saja dulu Pak, karena belum setiap aset itu pasti sangat bermanfaat Pak. Tapi untuk sekarang kita pertimbangan dengan skala prioritasnya saja dulu, mana yang harus kita garap lebih dulu dan mana yang kita nantikan gitu. Agar apa? Agar aset itu bisa dimanfaatkan secara keseluruhannya Pak. Oke, Pak Trio, terkait dengan aset ya Pak. Kira-kira ada nggak aset yang belum Bapak temukan ketika proses kembali berlangsung? Belum maksimal digali gitu? Oh, yang belum dimanfaatkan ya Pak ya? Yang tadi saya rasa dari kita memiliki aset dari secara fisik itu kayak kantin di mana itu sampai sekarang masih hak guna pakai dan masih belum bisa dirasakan manfaatnya. Iya, di sekolah. Betul sekali Pak. Harusnya kan ada pemasukan juga buat sekolah, feedbacknya juga, lalu dari kolam juga. Ya, sebenarnya kita banyak air melimpah dan sebagainya, tapi sampai sekarang kita menurut saya belum lah. Ya. Terus dari segi lingkungan pohon juga ada Pak. Kita pohon lengkeng, pohon buah itu banyak. Berarti ada 4 pohon buah, ada lengkeng juga. Dimana itu kan bisa menjadi daya jual ya Pak ya. Hanya saja itu dirasakannya hanya untuk guru saja gitu. Lalu asetnya itu dari segi lingkungan Pak, kita asri lingkungannya kita sebenarnya bisa manfaatkan untuk membuat suatu program adiwiyata kayak tanaman kayak gitu, tapi saat ini belum terrealisasikan. Jadi untuk aset itu banyak sekali, hanya saja ada beberapa Pak. Yang satunya lagi yang belum optimal adalah penggunaan alat musik. Oh, padahal ya. Iya, kita ada drum band, ada nasib kayak gitu, marawis. Aku juga punya, tapi karena sumber dayanya belum mumpuni menurut saya, jadi masih jadikan sebagai pajangan. Satu lagi dari perpustakaan. Perpustakaan ini ya. Perpustakaan yang di sini
di mana kebanyakan diisi oleh buku-buku pelajaran, Pak. Ya, saya juga lihat. Jadi belum dimanfaatkan kalau menurut saya. Betul. Ada buku apa namanya, bahan bacaan. Iya, betul. Untuk mengembangkan literasi sekolah ya. Betul, Pak. Kemudian ini bisa menjadi PR yang bisa digali Bapak untuk bagaimana bisa mengembangkan literasi sekolah melalui perpustakaan. Iya, betul. Pak Trio, persiapan untuk panen karya gimana Pak? Untuk panen karya, saya bersama rekan-rekan Pak, kemarin kita sudah membahas untuk persiapan panen karya, di mana ada pun tema ya Pak ya, yang kita ambil, yang akan kita gunakan yaitu Ngawangkung Bari Ngopi. Ini Sundaan ya? Ya, Sundaan itu temanya Ngawangkung Bari Ngopi. Itu karena terinspirasi dengan Pak Marno juga ya Pak ya, tentang lingkungan yang asri, yaitu nanti di sana itu kita akan lebih ke adat Sundaan, lalu ada yang namanya media dan sebagainya, kita ada podcast juga ada. Ya pokoknya nanti untuk lebih serunya nanti apa sih ya? Oke. Itu mungkin dari tim ya Pak? Dari tim. Saya ingin tahu dari Bapak sendiri apa yang akan Bapak pamerkan. Untuk saat ini saya berencana memamerkan dari muridnya Pak ya. Muridnya, di mana ada beberapa murid yang secara komunikasi dia itu lebih percaya diri Pak. Ya, bisa aja kita jadikan dia sebagai cara untuk podcast juga. Itu hostnya. Iya, hostnya juga dari SD kan ya Pak. Kalau SD jarang. Kalau untuk SMP, SMA, SMK itu kan mungkin mereka sudah percaya diri, udah dewasa dan sebagainya. Tapi kalau di SD itu kan saya rasa masih belum ini Pak, belum muncul. Iya, kayak gitu. Jadikan sebagai training center sih. Nama programnya untuk yang tadi Anda jadi hostnya Untuk nama programnya itu sendiri belum ada Pak. Untuk namanya sendiri kan. Iya. Jadi intinya Wanter Pak. Wanter itu wani bercerita. Oke. Kalau dari bahasa Sundanya Wanter. Oke. Dodi ya, Wanter. Iya, Wanter. Program Wanter. Betul. Pak Trio, makasih banyak. Sama-sama, tapi saya Pak. minta diundang satu orang guru Baik Pak. yang menjadi aktor pada saat kemarin. Siapa Pak? Ditunggu ya Pak. Ya sama-sama Pak. Benar Pak. Ya. Oke, Ibu. Selamat datang Ibu. Langsung on cam ya. Udah siap Ibu? Harus siap. Harus siap. Baik, Ibu boleh mungkin Baik. Adik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Alis Istiqomah Hayati. Saya salah satu rekan dari Pak Trio yang sama-sama bekerja di SD Negeri 2 Ancaran ini. Ibu, terima kasih waktunya. Kita akan ada 5 pertanyaan yang Ibu jawab ya. Terkait dengan kemarin saya sudah menugas ke Pak Trio untuk sebuah kegiatan terkait dengan pertanian hasil. Itu terus berlangsung di sana. Alhamdulillah terlibat. Nah, ketika dilakukan, nah bagaimanakah proses Pak Trio dan juga Ibu dalam menemukan ataupun memetakan aset atau sumber daya yang ada di sekolah? Prosesnya seperti apa? Mungkin yang pertama itu melalui observasi atau mengidentifikasi lingkungan sekitar, dan juga berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru yang memang sudah senior gitu, jadi sudah mengetahui sekolah lebih lama gitu ya. Berarti juga proses pengumpul informasi. Iya betul. Ini juga melibatkan guru senior yang mungkin saya rasa lebih tahu tentang informasi. Apakah mungkin ada keterlibatan masyarakat di dalamnya? Ada, karena kan berhubungan dengan komite sekolah begitu, dan lingkungan sekitar yang memang ada sedikitnya kontribusi dari sekolah. Siapa sih? Waktu kemarin mah nggak ada yang dari sekolahnya. Kemarin hanya ada guru-guru saja gitu. Cuman ketika Pak Trio untuk memetakan aset bertanya kepada kepala sekolah, beliau meminta Tapi di luar itu ya? di luar kemarin. Memang ada proses untuk menggali informasi dengan kita itu ya. Ibu, terkait dengan kendala dan juga tantangan ketika Ibu mencoba untuk mengidentifikasi aset di sekolah, apa yang ditemukan? Tantangannya yang pertama tentang pemahaman aset sendiri, karena
kebanyakan gitu ya, bahkan mayoritas ketika aset itu berpikirnya itu adalah suatu benda yang berwujud fisik gitu, padahal ternyata guru-guru sendiri itu merupakan suatu aset gitu. Nah itu kendalanya gitu. Aset itu tidak hanya berbentuk fisik, iya. bangunan, Iya, tidak, betul. tapi ada aset masyarakat, politik, lingkungan dan sebagainya. Itu pun aset. Dan tadi saya ngobrol ternyata untuk fisik sendiri ternyata bisa banyak. Iya. Kita punya lahan pertanian yang saya rasa jarang soal lagi. Betul. Kita punya dulunya ada posko pasar kontrakan Ya, dan rumah dinas. Kita punya juga aset kantin. Iya, betul. Tetapi mungkin belum teroptimalkan. Iya. Ada feedback yang memang sekolah. Betul. Bagaimana tanggapannya terkait dengan itu? Mungkin perlu ada kalau itu istilahnya pembuka pemikiran guru gitu ya, terkait aset-aset yang kita miliki itu sebenarnya bisa kita manfaatkan dan itu keuntungan buat sekolah sendiri itu sangat bagus gitu. Nah itu yang belum terbuka di guru-guru gitu. Jadi memang tantangan adalah bagaimana kita mencoba merubah guru-guru terkait dengan pemilikan aset. Iya, betul. Karena memang saya coba memberikan informasi kepada beliau, kita ada kantin, tapi memang sistemnya bukan kontrak. Begitu. Bukan ada perjanjian, melainkan ya itu pun ternyata orang luar yang notabene bukan berasal dari Pakistan. Padahal bisa dikelola koperasi atau seperti itu. Bisa dikelola koperasi dan sebagainya. Dan ini akan menjadi aset tambahan yang menghasilkan untuk sekolah. Iya, betul. Baik, Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu mencoba untuk tentang aset dan ternyata kita kaya aset? Ya, yang pertama tentu merasa bangga ya. Saya salah satunya adalah pendidik di sekolah ini, begitu ya. Ternyata saya ini berada di tempat yang memang kaya gitu. Nah, dan ada tantangan tersendiri buat saya. Nah, berarti saya salah satu pendidik di sini, tenaga pendidik di sini. Bagaimana caranya supaya aset itu bisa memberikan keuntungan terutama untuk sekolah. Gitu. Jadi ada bangganya dan menantang. Ya. PR-nya adalah Ibu dan juga Pak Tris dan tim harus bisa mengoptimalkan aset yang ada, baik aset fisik maupun aset lingkungan sekolah, gitu ya. Oke, Ibu, terkait dengan pertimbangan Bapak dan juga Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah seperti apa yang pertimbangan Ibu supaya aset itu bisa bermanfaat? Yang pertama mungkin dari masyarakat ya gitu, namanya penilaian gitu ya. Terkadang kalau kita ingin mengoptimalkan aset, mungkin kalau masyarakat berpikirnya sekolahnya usaha. Nah itu yang mungkin menjadi tantangan juga. Itu adalah bagaimana kita merbranding sekolah kita agar masyarakat bisa bisa lebih proaktif gitu ya. Proaktif. Memiliki sekolah kita. Ketika berhasil membuat sebuah rebranding yang baik, tentunya akan ada kepercayaan dari masyarakat gitu ya. Baik, terakhir Ibu, apa nih? Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak Ibu temukan dalam proses kemarin? Ada nggak yang ternyata ini aset kita, tetapi belum dimanfaatkan secara baik? Kalau aset yang belum dimanfaatkan secara baik sih, tentunya ada sih, seperti kantin. Iya betul, kantin itu kan hanya sebatas yang ikut jualan gitu, tidak dikelola gitu. Padahal kan kalau dikelola oleh misalkan ditugaskan 1-2 guru membuat tim begitu kan bisa ya Pak ya, mungkin itu sih. Terus kemudian sawah juga, kadang kan kalau cuaca tidak memungkinkan untuk ditanami padi, sawah itu mati gitu kan, bisa saja diganti dengan palawija dan lain-lainnya. Belum ada itu ya pengolahannya. Iya, jadi hanya padi musim aja. Musim padi ya udah padi gitu. Enggak begitu. Mungkin nantinya dapat dikembangkan kembali sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset yang Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Silakan untuk kembali aktivitas. Udah, Pak Trio. Ya,